Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul secara offline ataupun dari teman-teman yang live di Instagram ataupun yang live di YouTube An-Nabawi Media. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kelak syafaat beliaulah yang akan kita peroleh di yaumil akhir. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada kali ini kita ketemu lagi nih di acara kajian kita dengan Ustadz kita, Ustadz Heru Kabarianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Amin ya Allah. Nah teman-teman, untuk kali ini kita pembahasan kajiannya itu adalah kajian sirah. Nah teman-teman, untuk saat ini kita masuk ke kajian sirah yang nantinya insya Allah akan berlanjut Ustadz. Oh gitu. Nantinya kita akan berlanjut. Untuk kali ini kita kajian sirah part pertama dengan tema perjalanan hidup manusia mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Ustadz, sebelum kita jauh belajar tentang yang namanya sirah Rasulullah, kita ini pengen tahu nih Ustadz, sirah itu apa sih gitu? Oh iya. Sirah itu apa gitu? Baik. Ya nih, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang mendasar nih Ustaz. Iya, mendasar banget Ustadz. Tentang sirah ya. Jadi di dalam literatur Mas Ridho nih ada sejarah tadi ya. Ada kemudian kisah ya. Ada kemudian sirah tadi ya. Jadi kalau sirah ya bisa dikatakan sebagai sejarah ya. Tadi ya. Dan sejarah itu kan diambil dari serapan bahasa Arab. Sajarah ya. Sajarah yang artinya pohon ya. Jadi pohon itu dia kan mencengkram ke dalam bumi, tapi kemudian dahannya itu mencuat ke langit. Diserap di bahasa Indonesia boleh jadi dengan maksud bahwa belajar sejarah dong katanya gitu. Karena sejarah itu adalah pondasi. Kalau kata pendiri atau kata proklamator kita ya, Bung Karno itu kan jas merah. Jangan pernah tadi ya lupakan sejarah tadi ya, sejarah. Iya gitu ya. Kalau kita belajar sejarah-sejarah yang lainnya ya banyak para ahli sejarah juga mengatakan bahwa sejarah itu ya cerminan, pelajaran segala macam. Nah, kalau sirah itu sendiri ya sejarah itu sendiri atau jejak. Jadi ya sudah. Jadi gitu. Kalau disandingkan dengan sirah nabawiyah berarti ya sejarah hidup Rasulullah tadi ya atau jejak hidup dari Rasulullah. Jadi seperti itu. Berarti sirah itu dengan kata lain adalah sejarah atau perjalanan hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kurang lebih seperti itu kita. Nah benar Ustadz. Nah kebanyakan nih Ustadz ya dari sirah sendiri kita tahu sirah itu adalah sejarah. Nah kita baru tahu nih sirah itu adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah sejarah yang dimaksud ini sejarah seperti apa Ustadz gitu? Maksudnya apakah seperti yang kita ketahui nih Ustadz, kebanyakan kan sejarah ya mengangkat dari satu konsep doang. Misalnya kita mengetahui sejarah dari Nabi Ibrahim cuma segini doang gitu, tentang ketika Nabi Ibrahim itu ada memotong anaknya gitu, Ismail gitu. Nah kalau sirah nabawiyah ini seperti apa Ustadz? Oh iya. Jadi Bang Ridho nih ya. Pertama saya ingin jelaskan ya bahwa sirah nabawiyah ini bukan sebuah hal yang baru. Bahwa sirah nabawiyah ini kalau ditelisik dari buku-buku sirah atau dari para mu'arikh ya, ahli-ahli sejarah, ulama-ulama ahli sejarah, ini luar biasa bahwa kisah hidup Rasulullah itu sudah ditulis sejak dahulu. Dia ada dikatakan ya dalam satu kitab bahwa sejarah hidup Rasulullah itu pernah ditulis oleh salah satu dari putra anak dari khalifah kita yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi anak beliau itu pernah menulis sejarah Rasulullah, tapi literasinya itu kita tidak temukan. Kita tidak temukan. Sampai kemudian ada Sirah Ibnu Ishaq yang literasinya juga tidak kita temukan.
Ya dia. Tapi kalau Sirah Ibnu Hisham yang jadi rujukan sirah-sirah sekarang yang berlaku atau buku-buku sirah yang ada, nah itu ada. Dia ada. Nah itulah rujukan kita dalam mempelajari sirah. Nah kalau sirah itu sendiri, Abang Ridho, kalau bicara sirah nabawiyah, maka para ulama itu ada yang berbeda-beda babnya. Ya. Tapi yang jelas dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah meninggal dunia itu adalah sirah yang biasa dibahas di buku-buku sirah yang kita temukan. Nah ini Bang Ridho spesialnya sirah nabawiyah ya. Jadi tidak ada Bang Ridho ya, tidak ada manusia kecuali Rasulullah dia yang biografi hidupnya itu ditulis oleh banyak orang. Jadi ya, makanya ini urgensi kita mempelajari sirah nabawi. Jadi ya, tidak ada manusia yang ditulis berkali-kali biografinya dia kecuali Rasulullah. Di rumah saya nih Bang Ridho ada sirah karangan Syekh dia Mubarak Furi. Ada sirah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi ya, ada sirah lagi yang ditulis, bukan sirah ya, sejarah yang ditulis oleh Karen Armstrong. Dia orang barat penulis barat. Iya, penulis barat tuh dia. Ada kemudian sirah yang ditulis oleh Dr. Karim Zaidan. Ada sirah tadi Ibnu Hisham ya, dia di saya ada sirah yang ditulis oleh Said Hawa di rumah saya. Jadi ini kalau kita kita melihat tidak ada manusia yang ditulis biografinya berkali-kali. Maka ini pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Dia ini luar biasa. Nah, itu menarik tuh Ustadz. Maksudnya kenapa orang banyak menulis biografi Nabi Muhammad? Nah, kenapa sampai sebanyak gitu? Sedangkan di biografi orang lain cuma beberapa doang yang nulis gitu Ustadz ya. Sampai yang tadi Thomas apa tadi Ustadz? Karen Armstrong. Karen Armstrong itu nulis padahal non muslim ya Ustadz. Non muslim dan banyak Bang Ridho yang menulis dari non muslim itu banyak. Banyak ya Ustadz. Banyak yang menulis dari non muslim itu. Kalau kita jalan ke toko-toko buku itu banyak yang menulis dari non muslim tuh dia. Itu tanda bahwa mereka itu salut kepada Rasulullah. Jadi kalau orang barat saja Bang Ridho ya, dia orang kafir, dia orang non muslim itu menulis biografi Rasulullah ya, malulah kita sebagai seorang muslim kalau tidak mempelajarinya. Jadi ya, karena luar biasa lah, ini urgensinya. Jadi gini Bang Ridho, di cucu dari Rasulullah namanya Hasan bin Ali, dia pernah berkata ya bahwa nahnu nu'allimu, bahwa kami dulu diajarkan itu dia maghazi Rasulullah, peperangan Rasulullah itu, kisah-kisah peperangan Rasulullah itu sama seperti kami mempelajari surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ini satu hal Bang Ridho. Zaman dahulu mempelajari Al-Qur'an tidak terlepas dari mempelajari sirah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah mereka akan mendapatkan banyak ibrah, pelajaran yang berharga. Dan dengan mempelajari sirah itu timbul rasa cinta bagaimana Rasulullah itu berkorban untuk kita, berjuang untuk kita. Ada yang menarik nih Bang Ridho nih. Ya, apa tuh? Saya beli buku e-book ya. E-book ya di Google Play e-book ya. Saya dulu punya bukunya tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Sekarang ada edisi yang keduanya, revisinya. Itu yang menulis Michael Hart. Nah, ketika itu ditulis pertama kali Bang Ridho, itu menuai kontroversi. Khususnya dari kalangan non-muslim. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Muhammad itu diletakkan jadi orang yang pertama kali dia, atau orang yang paling berpengaruh di dunia. Bukan Nabi Isa. Bukan yang lain-lain lah dia. Maka Michael Hart dengan enteng menjawab seperti ini Bang Ridho. Satu, ini tidak ada orang, kata dia, tidak ada orang yang menyebarkan agama dari sendiri kemudian berempat dan hari ini jumlahnya sampai miliaran, kecuali yang disebarkan pasti kebenaran. Michael Hart sampai ngomong begitu. Dan kemudian yang kedua, kata Michael Hart, ini tidak ada nih orang yang sejarahnya itu selengkap ini, dari kecil sampai meninggal, sampai akhirnya bisa ditulis sejarah para pengikutnya, para khulafaur rasyidin itu dengan detail. Karena Bang Ridho, kalau kita belajar Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi itu, kisah para nabi itu tidak bisa diceritakan dengan detail. Iya, benar. Oleh para ulama tidak bisa diceritakan detail. Iya. Antum mau cari kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim tidak detail. Benar. Kisah Nabi Isa
tidak detail. Dia kisah Nabi Daud tidak detail, tapi Rasulullah itu detail sekali. Dia detail sekali diceritakannya. Jadi luar biasa ini. Ketika seorang muslim tidak mau mempelajarinya itu ya aneh. Ya, tadi kembali lagi ke pertanyaan dari Bang Ridho. Iya. Kenapa ini bisa ditulis oleh banyak ulama? orang gitu. Karena di dalam Al-Quran kita memang sudah disuruh untuk mempelajarinya, Bang Ridho. Allah tuh berfirman ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah itu seolah-olah mengarah kepada kita, ente kalau mau nyari suri toladan, ini saja dari Rasulullah. Dia kalau ingin hidup ente itu baik, teladan ente itu baik, cukup Rasulullah saja. Jadi ya, dan otomatis biar mengenal Rasulullah kita harus mengetahui sejarahnya. Ini perintah dari Al-Quran. Apalagi kita bicara tentang rukun iman, Bang Ridho. Iya benar. Kalau rukun iman di rukun iman kita bahwa kita iman kepada Rasul-Rasul Rasulullah. termasuk berarti beriman pada Rasulullah, Bang Ridho. Jadi, nah selanjutnya Bang Ridho nih, kalau kita mempelajari surah Nabawiyah ya, kalau bisa kalau harus komprehensif, detail. Jadi ya, biar apa? Biar kita tidak keliru. Jadi ya, tidak keliru dalam mengambil aspek, karena ketika ada orang yang ingin mendiskreditkan Rasulullah, jadi ya ini kita bisa menjawab dengan detail, Bang Ridho. Tadi ya kan banyak nih Rasulullah hari ini diskreditkan, jadi ya banyak kasus-kasusnya segala macam. Itu karena satu, kita sebagai orang Islam mungkin bentuk muhasabah ya, harusnya kita mempelajarinya, dan kita bisa menjawab dengan cara kita mempelajari sirah Nabawiyah. Nah, itu Bang Ridho kemungkinan. Berarti karena memang Rasulullah itu menjadi suri tauladan, Ya. karena ayat Al-Quran itu makanya bukan hanya orang Islam yang nulis tentang biografi Rasulullah, bahkan juga orang-orang yang non Muslim. Nah. Bahkan sampai yang tadi 100 orang paling berpengaruh nomor satunya nomor 1 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa banget. Nah ini Ustadz, kita akan bahas nih, sebenarnya kalau kita baca sirah, apa sih yang maksudnya pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari sirah itu sendiri, Ustaz? Waduh, banyak banget nih Bang Ridho. Iya, banyak banget ya. Jadi saya sudah persiapkan nih Bang Ridho nih beberapa poin yang bisa kita ambil saat kita mempelajari Rasulullah, sirah dari Rasulullah. Pertama, Bang Ridho, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang azim, khuluqun azim. Artinya dari sirah tadi kita bisa mempelajari akhlak dari Rasulullah. Bang Ridho nih, hari ini kita sekali lagi ya banyak mendiskreditkan Rasulullah. Jadi ya itu karena dia tidak baca bagaimana akhlak Rasulullah. Jadi dia mengambil sepotong-sepotong saja, dan sepotong-sepotong itu jadi itu tidak lengkap dijelaskannya apa sebab dan musababnya. Jadi gitu akhlak. Dan Rasulullah itu ya akhlaknya mulia. Jadi pernah ada kisah gini, Bang Ridho. Ya. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu datang seseorang yang bertanya pada Umar bin Khattab, ya Khalifah, engkau adalah mertua dari Rasul. Bisa nggak ceritakan bagaimana peri kehidupan Rasul? Itu Umar dengar begitu nangis, Bang Ridho. Kenapa itu, Ustaz? Nangis. Jadi nggak sanggup menceritakan bagaimana pengorbanan pribadi Rasulullah segala macam, nggak sanggup, menangis dia. Jadi ya kayak kita sekarang banyak tuh video yang viral, Bang Ridho. Bagaimana kalau Rasulullah itu ada di hadapan kita. Waduh, Masya Allah, kalau kita baca begitu, lihat kayak gitu aja. Saya tuh kemarin ya, itu saya udah nonton video itu berkali-kali. Ketika ada yang share begitu, saya nikmatin lagi. Sampai ada yang nge-share ke saya bilang, nih saya izin ya mau share ke yang lain gitu ya. Oh silakan aja. Saya bilang, ini tolong di-share di grup-grup siswa saya, kata dia. Saya minta wali kelas di sekolah saya itu untuk nge-share di grup-grup. Nah, biar apa? Biar mereka itu merasakan bahwa orang itu tanpa melihat Rasulullah sudah tersentuh hatinya. Itu tanda keimanan, Bang Ridho tuh. Tanda keimanan luar biasa tuh. Nah ini terus kata Umar gini, kalau mau nanya tentang pribadi Rasulullah tuh saya nggak kuat ceritanya. Kamu cerita deh sama Bilal, karena Bilal itu dekat dengan Rasulullah. Dia itu muazzinnya Rasul. Cerita akhirnya kepada Bilal, diutarakan maksud dan niat. Bilal nangis lagi, Bang. Nangis lagi, Masya Allah. Waduh, gak kuat pokoknya katanya. Anda salah kalau nanya ke saya. Tanya pada Ali bin Abi Thalib.
Jadi karena beliau adalah 4 orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Itu dia. 4 orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ada ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada kemudian Zaid, dia ada kemudian tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, satu lagi Abu Bakar Siddiq, tadi Abu Bakar Siddiq. Nah nih Bang Ridho tuh ya. Jadi akhirnya nanya ke Ali bin Abi Thalib. Jadi ya, ahai sepupu Rasulullah, coba ceritakan. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian berkata bahwa Rasulullah itu mengutip ayat tadi. Bahwa Rasulullah khuluqun azim. Azim itu Bang Ridho kalau bahasa Arab besar itu artinya kabir Bang Ridho. Kabir besar, kubro, kabaro, kubro besar. Tapi kalau azim itu lebih besar lagi kalau kata para ulama. Akhlak itu besar sehingga kalau digambarkan itu Bang Ridho, waduh udah apa namanya, besar sekali pokoknya akhlak dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang mendiskreditkan Rasulullah, nah dia bacanya itu yang mana? Jadi ya, dan kita orang Islam itu bisa cemesnya dari mana-mana. Dia bisa menyemesnya dari mana-mana. Ente bacanya mana? Ente mendiskreditkan Rasulullah itu menikah dengan banyak wanita. Ente baca. Iya, kenapa benar, Rasulullah menikah dengan banyak wanita? Lihat dong, apa sebabnya? Dia bukan semata-mata ente kemudian melihat itunya. Ente ngeliat di satu sisi, lihat dong perjuangan Rasulullah yang lainnya. Dia. Jadi ini manusia sempurna yang tidak ada celahnya Bang Ridho. Tidak ada celahnya sama sekali. Jadi, tidak ada celahnya sama sekali. Rasulullah tidak ada celahnya sama sekali. Tidak akan pernah kita temukan celah dia yang bisa kemudian untuk menjelek-jelekan Rasulullah ketika dia mempelajari Rasulullah dengan baik. Jadi ya, buktinya tadi Bang Ridho, banyak penulis-penulis non muslim yang menulis hal itu. Luar biasa. Insyaallah. Yang kedua nih Bang Ridho. Yang kedua Ustaz. Kalau kita belajar sirah, otomatis kita juga akan pelajari sejarah dari turunnya Al-Qur'an. Atau dikenal dengan asbabun nuzul. Bang Ridho lagi baca Idza jaa nasrullahi wal fath, itu pasti ada kaitannya dengan sirah nabawi, babnya bab Fathu Mekah. Saat Rasulullah menaklukkan Mekah itu, jadi ya, itu surat yang mengiringi surat tadi. Jadi ya, surat An-Nasr tadi ya. Dia saat Rasulullah berhadapan dengan kaum munafik yang ada di Madinah, suratnya Al-Munafikun Bang Ridho. Al-Munafikun, benar. Wah, sekarang nih luar biasa. Bang Ridho nih baca sirah ya. Iya Ustaz. Dedengkot munafikun tuh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah artinya apa Bang Ridho? Hamba Allah. Hamba Allah tuh. Iya. Jadi kalau sekarang ada orang Islam namanya mulia, bagus-bagus. Misalnya namanya ada namanya nama Islami lah pokoknya gitu. Kemudian dia jelek-jelekin Rasulullah, antum nggak perlu kaget gitu ya. Karena di zaman Rasulullah itu ada orang kayak begitu yang namanya bagus. Masya Allah. Abdullah. Jadi kalau kita ngelihat di TV, di sosmed ada orang yang menjelek-jelekan Rasulullah nih ya, nih teman-teman yang ada di studio ya. Jadi yang seperti itu nggak usah aneh antum. Jadi ya karena di zaman Rasulullah saja orang munafik ada gitu. Orang munafik itu agamanya apa Bang Ridho? Islam agamanya. Orang munafik agamanya Islam. Islam. Jadi kita ngeliat begitu. Ya kita nggak bisa bilang dia munafik ya. Cuman ciri-cirinya kok kayaknya lo ke situ lo ya. Nah gitu. Ciri-cirinya lo kok ke situ lo ya. Udah diketahui dulu ya. Ah iya gitu. Nah Bang Ridho kalau kita baca Sirah Nabawiyah di bab-bab terakhir menjelang Rasulullah meninggal, Rasulullah itu membongkar ciri-ciri orang munafik. Salah satunya Rasulullah tidak mau menyolatkan orang. Jadi kalau ada orang yang tidak mau disolatkan oleh Rasulullah, jadi itu tandanya dia munafik. Gitu guys. Iya, tandanya dia munafik. Dan Rasulullah punya seorang sahabat, saya lupa ya namanya, ya seorang sahabat yang kemudian diberitahu, Uzaifah kalau tidak salah, bahwa tuh yang munafik tuh itu, sehingga Umar bin Khattab itu penasaran. Jadi Umar bin Khattab nanya, saya termasuk yang munafik yang disebut Rasul enggak? Kata Huzaifah, antum enggak, katanya gitu. Senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Iya benar. Jadi ya, itu rasa penasaran Umar. Hanya Umar yang berani menanyakan itu. Jadi ya, hanya Umar. Jadi Bang Ridho kalau sekarang kita lihat di kehidupan kita hari ini dan kita kaitkan dengan sirah, Bang Ridho akhirnya bisa manggil ibroh. Iya ya. Zaman dulu yang munafik itu namanya Abdullah ya. Jadi kita biasa aja lah itu, udah ketahuan yang gitu-gitu mah. Nah, gitu. Benar, Ustaz. Banyak sekarang ya Ustaz ya. Oh luar biasa tuh dia. Luar biasa. Luar gitu, biasa. Jadi kadang-kadang orang munafik ini dia
Seperti madu di depan manis, di belakangnya ya tadi. Dia menikam. Dia menikam dari belakang. Diajak berbuat baik, dia malas, Bang Ridho. Dia diajak membela Rasul, membela agama, ya dia bilang, santai sajalah katanya gitu. Tidak perlu yang seperti itu katanya gitu ya. Jadi waduh, kalau kita lihat belajar sirah kita bisa tabrak-tabrak itu ngeliat, oh iya berarti sama. Nah itu asbabun nuzul Bang Ridho tuh ya, bahwa sebab turunnya surat di dalam Al-Qur'an itu bisa kita kaitkan dengan sirah perjalanan Rasulullah. Ustadz kita ya, Ustadz Khalid Basalamah pernah berkisah mengumpamakan antara Al-Qur'an dan sirah. Dia bilang kalau Al-Qur'an itu adalah sebuah apel dan itu dagingnya, maka sirah adalah kulitnya. Kulitnya. Kalau guru kita Ustadz Budi Asari mengatakan bahwa sirah itu panduan buat kita. Benar. Jadi ya kita mempelajari Al-Qur'an, salah satu panduannya adalah sirah. Benar. Nah, salah satunya. Jadi gitu Bang Ridho. Yang ketiga nih Bang Ridho. Oke, dia. Kalau kita mempelajari sirah, jadinya kita bisa mempelajari sejarah hidup Rasulullah dengan benar. Dengan benar Bang Ridho. Dia. Jadi contoh Bang Ridho yang hari ini Rasulullah didiskreditkan. Contoh nih ya buat para pemirsa yang ada di studio dan kemudian yang ada di rumah. Rasulullah sering didiskreditkan menikah dengan Siti Aisyah yang usianya masih muda belia gitu ya. Benar Ustaz. Ada yang mengatakan para ulama itu berbeda pendapat Bang Ridho. Ada 9, ada 11, ada 15. Kalau saya itu lebih cenderung bahwa Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu di usia saat 15 tahun. 15 tahun itu Bang Ridho itu sudah balik. Di dalam Islam itu Bang Ridho, ketika syariat membolehkan, maka sudah tidak ada lagi yang namanya itu dia nggak enak sama adat segala macam gitu ya. Nah, jadi udah nggak ada seperti itu. Kalau dari syariat sudah dibenarkan ya sudah selesai. Jadi jangan sampai adat itu lebih tinggi daripada syariat. Ketika syariat membolehkan, jalan. Contoh, nggak mungkin kita kemudian bisa dikendalikan oleh adat. Seorang muslimah ketika dia ada di satu negeri Eropa yang mereka kemudian rata-rata pakaiannya terbuka. Apakah dia harus menyesuaikan dengan Eropa? Tidak, dia harus menyesuaikan dengan hukum Allah, dengan hukum syariat. Benar. Yang berlaku gitu dia. Apakah saat seorang laki-laki saat ada di negeri yang kemudian negeri non muslim, saat orang-orangnya kemudian kaku melihat orang bercelana panjang, dia harus mengikuti pakai celana pendek padahal itu adalah bentuk aurat. Dia tidak bisa kita syariat dikalahkan oleh adat. Tapi di dalam usul fikih Bang Ridho ya, ketika adat itu sesuai dengan syariat maka diperbolehkan untuk dijalankan itu dia. Nah itu Bang Ridho tuh. Kemudian yang keempat yang nambah wawasan kita Bang Ridho. Jadi ya nambah wawasan. Yang terpenting bukan wawasan sebenarnya. Kita bisa menggali ibroh dari pelajaran dari kehidupan Rasulullah. Jadi sejarah itu Bang Ridho itu kalau bisa tidak dijadikan sebagai bacaan saja Bang Ridho. Jadi ya Rasulullah itu dalam satu hadis berkata bahwa adibu auladakum. Jadi ya bahwa ajarkan anak-anak kalian dengan 3 subjek pelajaran. Pertama, hubbu nabi, mencintai Rasul. Maksudnya apa kok anak kecil itu diminta untuk mencintai Rasul? Maksudnya satu adalah mempelajari sirahnya. Karena dengan demikian anak kecil itu sudah punya uswah, sudah punya contoh. Kemudian yang kedua, dari kecil anak-anak itu sudah diminta untuk apa? Untuk bisa menggali hikmah dari apa yang berlaku di zaman dahulu. Nah Bang Ridho, Al-Quran itu isinya sepertiga itu kisah Bang Ridho. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk siapa Bang Ridho? Kepada Rasulullah kan ya, dan para sahabatnya untuk dijadikan apa? Pedoman dan pelajaran kan? Nah, pedoman dan pelajaran Bang Ridho. Contoh saat Rasulullah itu di tahun keempat kenabian, intimidasi sudah mulai keras. Luar biasa intimidasi. Allah turunkan surat Al-Kahfi sehingga memberikan panduan kepada Rasulullah. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah Bang Ridho. Jadi salah satunya kisah tentang pemuda Kahfi, kisah tentang 2 orang kaya pemilik kebun, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, satu lagi kisah tentang
Zulkarnain. Dari sana Rasulullah itu belajar tentang kisah itu. Satu, dia bahwa kita harus sabar, sama seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu luar biasa, cuma 7 orang. Maka Rasulullah bisa menenangkan para sahabatnya. Dulu juga ada orang yang berjuang demi Islam. Jadi ya, namanya Ashabul Kahfi. Jadi ya, kalau ada yang nggak kuat, kata Rasulullah, kalau ente nggak kuat, ini ada kisah Zulkarnain. Zulkarnain itu pemilik raja yang adil. Dia pemilik bumi bagian timur dan barat kerajaannya. Maka kalau ente sudah nggak tahan, silakan ente boleh hijrah ke Habasyah. Nah, Rasulullah mengeluarkan satu statement yang luar biasa ya, bahwa di Habasyah itu ada seorang raja yang adil, yang tidak akan menzolimi umatnya atau penduduknya. Maka berangkat. Jadi apa Bang Ridho ya? Itu dijadikan pedoman Bang Ridho. Dijadikan pedoman. Jadi sejarah ini sebagai pedoman dan ibroh buat kita. Jadi ya. Berarti Ustaz, misalnya kita dalam keadaan suatu masalah nih Ustaz. Oh iya. Nah, kita dalam keadaan masalah, sebenarnya sirah ini bisa jadi ini ya Ustaz ya, bisa jadi satu solusi untuk kita baca sirah dan kita ambil hikmahnya gitu Ustaz. Betul Bang Ridho. Bang Ridho dan teman-teman di Kui Kajian ya, yang semangat dakwahnya luar biasa tingginya gitu ya. Jadi ketika ada tribulasi, contoh nih ya kurang dana. Jadi ya, aduh kita pengen ngadain kajian kurang dana nih teman-teman di studio nih ya. Aduh pusing nih. Sama Rasulullah juga waktu berdakwah juga minim yang namanya mal, yang namanya harta minim. Kui Kajian mengadakan kegiatan. Itu dia. Kok pesertanya dikit? Ya begitu Rasulullah juga selama 13 tahun pengikutnya cuma berapa di Mekah? Cuman 106 Bang Rin. Padahal di Mekah itu ada ribuan orang. Masya Allah. Terus ke Kui Kajian ngadain kegiatan, kemudian kegiatannya itu tidak di ACC. Jadi ya dicegat segala macam. Dicegat. Jadi begini loh. Kalau kita akhirnya belajar sirah, mental kita jadi baja gitu loh. Wah, kita mah belum diapa-apain. Rasulullah itu sampai ditimpukin. Minggu kemarin kita bahas yang Taif ya. Benar, di kota Taif. Ditimpukin segala macam. Kui Kajian pernah ditimpukin nggak? Belum kayaknya kan ya? Belum pernah. Tapi antum jangan minta ya. Timpukin dong. Iya. Jadi ya, timpukin dong. Biar kayak Rasulullah gitu ya. Aduh, jangan. Jadi ya, saya punya dosen dulu Bang Ridho ya. Iya, gimana Ustaz? Masya Allah nih dosen saya ini dakwahnya itu kencang. Saya banyak contoh pada beliau waktu di zaman kuliah. Dulu waktu saya itu sedang naik Damri ya di Bandung itu, dosen saya itu sama satu bus dengan saya. Dia tuh berdiri Bang Ridho di bus Damri, dia berdakwah. Hai manusia. Masya Allah gitu Ustaz. Itu Masya Allah itu, saya kaget. Itu dosen aneh itu gitu. Jadi ya. Nah akhirnya di kelas dia cerita. Saya itu biasa kayak begitu. Jadi ya. Dan saya nggak pernah dapat kecaman sepahit kecaman Rasulullah. Artinya dakwah saya kalau masih belum dapat kecaman yang pahit seperti Rasulullah, kayaknya dakwah saya belum mantep katanya gitu. Rasulullah sampai dibilang apa coba? Orang gila Rasulullah. Orang gila, penyihir gitu. Penyihir luar biasa. Coba Bang Ridho malam-malam nih ya, di depan Masjid Nabawi itu, yang pada nongkrong, sholatlah kalian ada. Diteriakin. Ketika dibilang, ini dia nih kayaknya gila nih gitu. Jadi mental kita jadi kuat Bang Ridho. Jadi menguatkan mental kita. Jadi luar biasa antum tuh dia. Dan ketika antum banyak mengeluarkan dana, pengorbanan, tenaga, capek segala macam. Jadi Bang Ridho ya kalau saya ingat Sirah Nabawi ini Bang Ridho saya nih tadi pagi saya halakoh ya. Pagi jam 6 saya halakoh. Sampai jam 7.15. Habis itu saya berangkat kerja. Saya asar pulang. Pulang saya jemput istri dulu di rumah kakak saya. Antar istri ke rumah. Jadi ya, saat maghrib dulu kan ya. Saat maghrib terus makan. Habis itu saya bilang ke istri saya, Mi, Abi mau tidur 5 menit nih ya. Sebentar lagi azan nanti bangunin. Jadi ya, emang mau kemana Bi katanya? Mau ngisi di Kui Kajian tadi ya. Terus kata istri, capek kali Bi. Dari kemarin kan kita jalan katanya gitu. Terus saya bilang, emang nih kasur enak banget nih. Kalau mau diturutin tuh enak banget gitu. Apalagi ada istri Bang Ridho. Waduh, aduh. Minta malam minggu lagi iya, ya. Tuh. Bang Rohim ya, tolong ya ada. Aduh. Iya. Lagi Bang Rohim. Itu emang kasur enak tuh. Cuman kalau kita lihat belajar dari sirah, saya bukan ngada-ngada ya. Emang Rasulullah itu uswah kita, harus kita tiru ya. Jadi ya Rasulullah itu dakwah pagi dan malam ya, siang dan malam, nggak ada habis-habisnya Rasulullah.
Jadi kalau kita cuman begini AC, aduh, Nyaman. masa iya kagak berangkat sih gitu ya. Ada jahe lagi. Iya. Sponsornya Selesai jahe ada disebut. sate gitu ya. Aduh. Kurang apa gitu ya. Jadi ya, habis ngisi angkringan lagi kita ya. Oke, Mantap. sip. Itu kurang apa coba Bang Ridho tuh dia. Rasulullah tuh Masya Allah. Rasulullah waktu di boykot ya 3 tahun Rasulullah tuh cuman makan daun. Dia Rasulullah makan daun, kulit-kulit pohon. Sempat makan daun. Ya Allah, itu dia. Jadi kayak antum nih masih muda segala macam kalau cuman ditekan, cuman nggak boleh ngisi kajian segala macam. Ya Allah, berarti antum nggak selesai baca sirahnya. Nah, ini penting makanya. Jadi ini buat Bang Rohim ya, ini penting Bang Rohim. Catat Bang Rohim. Ah ya, Bang Rohim tuh mentalnya baja gitu. Catat Bang Rohim. Jadi, nah itu dia. Kemudian Rasulullah tuh yang kelima Bang Ridho ya, agar kita punya role model ya. Kalau kita belajar sirah nabawiyah kita nggak pusing cari contoh ya. Jadi hari ini kita cari manusia contoh maco ya, manusia contoh. Dia antum ngasih cari manusia yang dijadikan contoh buat antum, jadi ya. Tapi dia nggak dijamin kesuksesannya di dunia. Jadi ya Rasulullah apa yang mau antum cari dari Rasulullah? Ini Rasulullah dari seluruh aktivitas kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai meninggal Bang Ridho. Kalau kita pilah-pilah Rasulullah berkeluarga ada bukunya. Ada. Cara Rasulullah berumah tangga. Kayaknya Bang Rohim udah punya. Punya. Dia Udah beli itu, baru beli Ustaz. dia berapa jilid tuh dia, tapi belum dibuka. Masih sampulnya doang. Masih sampulnya doang ya. Baru beli doang ya. Senangnya beli doang tadi ya. Gak apa-apa Ustaz, beli doang dulu. Iya, bukunya berumah tangga semuanya, tapi belum juga gitu. Ngenes. Aduh ya Allah. Rasulullah memimpin negara. Rasulullah bersama kaum fakir. Rasulullah bersama pendidikan cara Rasul. Jadi kalau peri kehidupan Rasulullah itu kita pilah-pilah banyak banget Bang Ridho. Jadi banyak banget Rasulullah kehidupan Rasulullah dengan ilmu pengetahuan, hadis-hadis Nabi, banyak sekali. Bahkan kalau kita detailkan juga ya Ustaz ya, maksudnya cara Rasulullah tidur, Wih, juga luar cara biasa tuh. Rasulullah makan. Wah iya itu. Itu lengkap banget gitu semua. Itu di Sahih Bukhari udah lengkap tuh. Iya benar. Para ulama-ulama. Nah itu makanya Rasulullah jadikan role model. Jadi kalau kita hari ini cari role model ya artis-artis yang nggak jelas gitu ya, apalagi yang non Muslim. Jadi ya, karena kita belum belajar. Nah memang nih Bang Ridho, musuh-musuh Islam ini ingin menjauhkan kita dari Rasulullah. Sekarang ada orang rame yang ngomong begini Bang Ridho ya di yang lagi viral gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa ngapain nyontoh ulama itu yang jadikan ulama yang dicontoh sama Rasulullah. Dia ngomong begitu lagi nggak pakai jilbab tuh dia. Terus tingkah lakunya nggak karuan segala. Jadi kalau ente mau nyontoh Rasulullah ya yang bener lah ngomong gitu. Yang harus dijadikan contoh adalah Rasulullah bukan ulama yang itu. Ini kan ngaco nih. Ini omongan madu tapi racun sebenarnya. Madu tapi racun sebenarnya. Jadi orang itu ngomong itu sebenarnya sedang nampar diri sendiri gitu ya. Jadi ya, tapi sayangnya itu banyak yang ngikutin. Dan banyak yang ngikutin ini kenapa Bang Ridho? Karena sistem pendidikan kita tidak mengharapkan kita mempelajari sirah nabawi. Padahal penting. Akhirnya kita dijauhkan dari sosok yang harusnya bisa kita tiru. Jadi ya lengkap. Itu Rasulullah sukses di dunia Bang Ridho. Jadi ada nggak sekarang artis yang bisa menjamin sukses di akhirat? Contoh satu saja, sebutin. Kalau benar ya, nanti Bang Rohim traktir makan tadi ya. Angkringan siap. Jadi ada artis bilang, hai penggemarku, ikutilah aku. Niscaya engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Luar nggak ada kayak begitu, nggak ada. Tapi Rasulullah bilang kalau ente ikuti aneh, jadi berarti ente akan dicintai Allah. Allah akan mengampuni dosa ente itu dia. Benar sekali Ustaz. Di dunia oke, akhirat juga oke. Gitu Bang, luar biasa nih. Oke. Gimana Pak Ridho? Lanjut ke 6. Wah langsung ke 6, antum lagi nyatet ya? Iya, kita catat juga. Jadi ya, kemudian kita siapkan pertanyaannya. Wis mantap, itu dia. Kemudian kita mempelajari Rasulullah, kita tahu kemuliaan Rasulullah itu di mana. Jadi ya, Rasulullah di mana kemuliaannya. Kita cepat saja ya, Pak Ridho ya. Kemudian kita tahu, jadi ya, dengan kita mempelajari sirah nabawi, kita tahu keberkahan Rasulullah seperti apa. Rasulullah waktu kecil ya Bang Ridho ya. Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi ya, ibu susunya. Dulu Halimah As-Sa'diyah itu kampungnya kekeringan. Rasulullah itu masih bayi, belum diangkat menjadi nabi, tapi keberkahannya sudah luar biasa. Tanah-tanah itu langsung jadi hijau.
Dia dan negerinya itu makmur, kampungnya itu makmur karena keberkahan. Ini kalau kita belajar Bang Ridho, akhirnya kita tabrakan dengan kondisi. Berarti ya kalau kita ngikuti cara hidup Rasulullah, keberkahan pasti akan ada di kita. Ya Bang Ridho. Benar Ustaz. Iya, kalau kita ikuti Rasulullah keberkahan pasti ada. Satu sisi saja antum mengikuti peri kehidupan Rasul. Misalnya Bang Ridho, Rasulullah gemar bersedekah, antum ikuti saja gemar bersedekah. Dia, maka antum akan berkah hidupnya. Dia. Satu sisi Rasulullah gemar berdakwah, antum ambil saja. Dakwahnya saja. Pasti antum berkah nanti di sana. Asal nyontoh Rasulullah. Itu dia, bukan yang lain. Dia. Satu sisi saja Rasulullah senang berzikir, antum berzikir, keberkahan akan ada. Apalagi kalau seluruh peri kehidupan Rasul Dicontohkan. diikuti. Saya punya guru dulu waktu saya SMP, dia bilang di dalam sunnah Nabi itu ada keberkahan. Berarti di dalam perilaku Rasulullah itu terdapat keberkahan. Beliau melanjutkan di dalam sunnah Nabi ada kejayaan. Jadi kalau kita mau jaya ikuti Rasulullah. Nah guru saya ini kemana-mana nih, ini teman-teman di studio ya, pakai gamis kemana-mana. Naik angkot, zaman dulu angkot ya, itu dia, pakai gamis. Terus pakai sorban kemana-mana. Matanya itu dikasih celak. Jenggotnya lebih panjang daripada saya. Dia kemana-mana bawa tongkat. Karena Rasulullah bawa tongkat. Di kantongnya itu isinya parfum. Wangi sekali. Dan rambutnya kalau dibuka tuh klimis. Jadi nggak ada orang Islam itu yang rambutnya nggak rapi Bang Ridho. Jadi Rasulullah tuh indah penampilannya itu indah sekali Rasulullah itu. Jadi kalau ada orang Muslim yang mohon maaf ya yang penampilannya kurang oke gitu ya. Ini dia ngambil kehidupan Rasul yang mana ini gitu ya. Jangan-jangan dia belum baca sirahnya gitu ya. Baca sirahnya. Seperti itu. Kemudian meningkatkan cinta kita pada Rasulullah. Kita baca sirah Nabawi itu ya. Itu akan menimbulkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Itu dia. Nah, Bang Ridho ya ada sahabat Rasul ya yang kemarin sudah kita bahas ya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kapan kiamat datang? Nanya begitu, kapan kiamat datang? Kata Rasulullah, emang kalau kiamat datang kenapa? Dia, apa yang sudah engkau persiapkan? Maka orang tadi bilang, ya Rasulullah, salat saya sedikit, puasa saya sedikit, sedekah sedikit. Ini para sahabat gitu, Bang. Sedikitnya para sahabat itu kita nggak ada apa-apanya, Bang Ridho. Kalau sahabat itu sedikitnya itu sampai ke langit, kita sampai semana ya? Dia. Kata Rasulullah, apa yang sudah engkau siapkan? Nah, makanya nih teman-teman ya, kalau membahas tentang bab kiamat, yang harus dikedepankan adalah bab persiapannya. Jangan hanya menikmati kisah-kisah tentang kiamat. Nanti kiamat ada Dajjal. Itu ente mau ngapain? Enggak, aneh pengen nyamar jadi pengikut Dajjal nih. Kalau Dajjal meleng, aneh tusuk. Nggak bisa begitu, tuh ente ngaco begitu, Mas. Ente bisa begitu. Jadi nggak bisa kayak begitu. Jadi iya. Jadi nggak bisa. Aneh jebak nih nanti nih, aneh racunin Dajjal. Ya Allah, tadi ya. Nanti kebanyakan ngarang kayak begitu. Ketemu aja sama Dajjal. Iya, Masya Allah seremnya luar biasa Dajjal tuh. Nanti ada Yajud Majud tuh dia segala macam. Jadi perkaranya harusnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang sudah engkau persiapkan kalau kiamat itu datang. Jadi ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Cuman saya punya dua hal. Saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya punya dua hal. Saya cinta Allah dan Rasulnya. Karena sahabat ini Bang Ridho itu 3 hari nggak ketemu Rasul, kangennya luar biasa. Jangan pada kangen nggak di sini? Dia sekangen-kangennya kita, dia. Jangan sampai antum berdoa untuk segera bertemu Allah dan Rasulnya, gitu ya? Enggak ya? Iya. Kita beramal soleh dulu, itu dia. Beramal soleh dulu, biar dalam kondisi saat kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya itu kita dalam kondisi tidak memalukan. Dia. Nah, nih ya, mau di sini nih Bang Raka nih. Aduh, yang tiap malam nih siaran dakwah nih ya. Itu debu-debunya tuh Masya Allah tuh besok tuh jadi saksi. Masya Allah. Jadi saksi pengorbanan, benar nggak? Pengorbanan. Dihitung setiap debunya. Setiap debu. Karpet ini besok nih ya, karpet ini itu jadi saksi besok. Karpet yang kita injek nih, Bang Ridho nih, besok dia jadi saksi di akhirat, didatangkan oleh Allah. Tadi ya Allah saya punya saksi nih, karpet ini jadi saksi bahwa saya itu pernah berdakwah barangkui kajian. Ini lampu-lampu ini nih. Besok ini sesuatu yang mudah untuk Allah hidupkan. Bagi orang beriman tuh melihat sesuatu yang mati itu besok bisa menjadi investasi. Makanya saya punya guru saya selalu bilang, ente di dunia itu cari sebanyak-banyak saksi agar bisa dijadikan pembelaan.
Hari ini mungkin teman-teman di Kui Kajian lupa kita pernah kajian seperti ini. 20 tahun yang akan datang Bang Rohim sudah punya anak 10 misalnya gitu ya. Amin. Nah, Amin ya Allah. Amin ya Allah. oh 12 ya, 12 bola. 12 klub bola ini. Mungkin sudah lupa kajian ini. Tapi besok saat kita dibangkitkan Bang Rohim akan diingatkan tuh memori-memorinya. Oh, saya waktu itu ya Allah saya ngisi jadi panitia ke kajian bareng Bang Ridho di kajian pertama, ke kajian membahas tentang Sirah Nabawi, Masya Allah. Tadi saya bicara sama Bang Raka, ini kita cari amal jariah yang begini. Dia kan amal jariah tuh nggak putus-putus. Jarro, jajri. Jadi jarro artinya ya terus mengalir terus Bang Ridho, Masya Allah. Ini mic nih besok jadi saksi. Ya Allah. Jadi ya harus jadi saksi. Yang nyumbang mic ini kebagian juga pahalanya. Bener nggak? Enak banget ya. Jadi ya, ini yang punya yang nyumbang studio ini dapat pahalanya lagi, Masya Allah. Masya Allah luar biasa dapat semua berarti. Wih, keren banget dah udah pokoknya dia. Oke, Jadi gitu Bang Ridho. Oke. Ini buat teman-teman yang punya pertanyaan di Zoom ataupun via YouTube An-Nabawi Media, silahkan. Nanti kita akan bacakan Ustadz dan insya Allah Ustadz akan jawab. Nah sebelum ke pertanyaan nih Ustadz, saya ingin bertanya tadi kita sempat bahas tentang mempelajari sirah itu tentunya menambah wawasan ya Ustadz ya. Dan ini jangan cuma dijadikan bacaan gitu Ustadz. Iya. Nah kebanyakan Ustadz dari pemuda itu cuma menjadikan bacaan doang itu Ustadz, tanpa mengambil hikmah. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Baik, ini pertanyaan mendasar banget gitu ya Bang Ridho ya. Iya benar. Jadi buat para pemuda, ikhwah semuanya yang baru menjadikan Rasulullah sebagai sirah Nabi sebagai bacaan, itu sudah langkah yang bagus Bang Ridho. Langkah awal yang bagus. Karena Sirah Nabawi ini adalah buku referensi umat Islam yang harus kita baca. Harus kita baca. Ada Al-Quran, ada kitab hadis, ada kitab sirah yang harus kita baca. Dan kalau bisa nih teman-teman kajian ya, jangan sampai rak bukunya itu kosong dari buku Sirah Nabawi. Ya. Jadi kalau antum gak punya duit minimal ngeredit gitu ya. Kui kajian ngadakan kredit buku sirah, nah gitu. Ya jadi Allah. Gitu, kalau kredit kan enak gitu ya. Jadi ya kredit nanti ya beli Tempo tuh dia. Kan kalau Bang Rohim gajinya kan gak kepake deh setiap bulan. Utuh ya. Utuh. Jadi yang kedua Bang Ridho baru kita arahkan mereka agar mereka terpanggil bahwa Sirah Nabawi ini coba dinaikkan levelnya bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai panduan hidup. Sebagai gaya hidup kita. Dia. Jadi gitu. Kemudian yang tadi Bang Ridho yang saya sebutkan dari awal bisa diambil dari akhlaknya, cara hidup berumah tangga Rasulullah segala macam. Wah nggak kurang-kurang deh Bang Ridho kalau gitu. Banyak ya Ustaz. Luar biasa pokoknya. Luar biasa pokoknya Bang Ridho. Nah selanjutnya Ustadz, tadi kan kita bahas tentang pengaruh sirah gitu, pengaruh sirah kepada diri kita sendiri. Nah kebanyakan orang yang maksudnya baru-baru membaca sirah itu ya tadi seperti cuma sebagai bacaan saja Ustadz ya. Tidak bisa mempengaruhi dirinya gitu. Dan bagaimana sirah ini nantinya bisa mampu mempengaruhi diri seseorang gitu Ustadz. Baik ini Bang Ridho ya. Jadi tetap Bang Ridho basicnya adalah membaca ya. Membaca kemudian mempelajari. Dan nih Bang Ridho di dalam surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr itu adalah surat pengusiran orang Yahudi. Orang Yahudi Bani Nadir. Dia itu di apa namanya? Boleh juga nih. Allah. Dapat sponsor nih dari mana nih? Mudah-mudahan cepat dapat jodoh orang ini. Iya. Dapat sponsor dari Kopi Koe. Oh iya boleh Mas. Subhanallah, berkah dah. Amin ya Allah. Jadi teman-teman ya, surat Al-Hasyr itu kisah tentang pengusiran orang Yahudi. Di situ dikatakan bahwa ini adalah surat yang kalau dipikirkan liulil absar, buat orang-orang yang mau berpikir bagaimana cara menaklukkan Yahudi, bagaimana cara melawan Yahudi, itu ada di surat Al-Hasyr. Dia makanya setelah kita mendapatkan satu itu kita diminta untuk berpikir Bang Ridho. Bahwa sirah itu untuk dijadikan pemikiran buat kita. Tapi saat kayaknya susah deh. Kan nggak semua orang itu bisa mengambil ibroh gitu mungkin Bang Ridho ya. Benar. Nah ada buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama, yang para ulama itu sudah menuliskan hikmah-hikmahnya. Contohnya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ada Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Al-Ghotban.
Itu sudah ada Bang Ridho, ibrah-ibrahnya yang bisa kita ambil. Jadi satu peristiwa itu luar biasa, sudah banyak ibrah yang bisa kita ambil Bang Ridho. Jadi luar biasa. Contohnya Bang Ridho, kalau satu fase saja tentang saat Rasulullah itu perang Uhud. Coba Bang Ridho di situ. Kata Bang Ridho, pelajarannya ini Ustaz. Aneh bilang, aneh tambahin ya pelajarannya ini. Nanti Bang Rahim nambahin, nanti Bang Raka nambahin, nanti yang di sini semua pada nambahin. Ternyata dikumpulkan bisa sampai 100, bisa sampai 1000. Salah satu hikmahnya. Hikmah yang paling kecil saya jadi hafal. Ternyata ada perang Uhud zaman dulu. Kan gitu Bang Ridho. Iya, benar. Ternyata namanya Uhud itu adalah bukit. Nah, saya jadi pengen tahu nih. Ya kalau mau tahu berarti nanti harus belajar, harus nabung buat umroh. Nah gitu Bang Ridho. Oh kalau sudah belajar sirah Bang Ridho, terus Bang Ridho ada kesempatan untuk umroh atau haji, itu nggak mungkin Bang Ridho itu nggak nangis. Saat di Badar itu, netes kita. Saat di Uhud itu kita netes bagaimana Rasulullah itu giginya itu patah. Benar. Patah. Nah ada cerita menarik nih. Ya, lanjut Ustaz. Ada cerita menarik nih. Bang Ridho tahu ya Uwais Al-Qarni ya? Iya, Nah, tahu banget. yang dia tidak terkenal di dunia, terkenalnya di Di langit. Jadi antum gak usah berharap tenar di IG ya. Yang penting antum tenar di langit. Jadi sekarang orang mau tenar di sosmed, dia seperti pepatah orang Arab. Kalau engkau ingin tenar, maka kencingi sumber Zam-Zam. Pasti tenar antum. Iya benar. Iya, kencing itu sumber Zam-Zam, pasti tenar. Itu pepatah orang Arab. Artinya buatlah senyeleneh mungkin, ente pasti tenar. Makanya sekarang tuh banyak tuh orang-orang nyeleneh itu ya, seperti yang kemarin itu ya, yang menghina ulama segala macam. Itu cepet tenarnya itu mah. Buat yang celeneh, pasti antum tenar. Nah kita nggak perlu tenar di bumi, kita perlu tenar di langit. di langit. Nah Uwais Al-Qarni itu dia sahabat Nabi. Uwais ini punya ibu yang sudah sakit-sakitan, sudah tua. Dia bilang ke ibunya, "Mak, saya mau ketemu Rasulullah," katanya. "Bolehlah," katanya. Karena kecintaan dia pada Rasulullah. Uwais Al-Qarni tinggalnya di Yaman. Kalau kita punya peta Arab Bang Ridho, Yaman itu ada di bawah. Iya. Kalau ada Ka'bah, ada rukun Yamani. Rukun itu artinya sudut-sudut yang mengarah pada Yaman. Dia pada negara Yaman atau daerah Yaman. Uwais Al-Qarni minta izin pada maknya. Kata maknya, kalau sudah ketemu Rasulullah buru-buru pulang ya. Pulang. Dia berangkat ketemu sama Rasul. Qadarullahnya Bang Ridho, saat nyampe di sana itu ada ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sedang perang. Rasul akhirnya pulang dengan sedih hati. Karena ingat pesan maknya. Dia pulang. Rasulullah kemudian datang kemudian nanya kepada Siti Aisyah, "Wah istriku, ada yang datang ke sini ya?" "Iya," katanya. "Orangnya gini-gini cirinya?" "Iya," katanya. "Besok nih ya, nih dengar para sahabatku, kalau Madinah sedang kesusahan minta doa sama orang itu." Masya Allah, luar biasa. Wah, itu Rasulullah kalau tidak salah baru pulang dari Uhud. Saat gigi Rasulullah itu patah. Nah Uwais Al-Qarni sepanjang perjalanan itu mendengar berita bahwa Rasulullah itu giginya patah. Uwais Al-Qarni itu ingin merasakan bagaimana rasa giginya patah. Dia ambil batu, dipukul sini ya. Masya Allah, sampai segitunya Ustaz ya? Iya. Dia bilang, ini pengorbanan Rasulullah katanya gitu. Sampai begitu tuh. Luar biasa. Jadi makanya ini pelajaran apa ya ibrah dari sini Bang Ridho. Kalau Nabi dihina, kita merasa sakit gitu ya. Sakit gitu deh. Kalau Nabi dihina kita sakit. Jadi kalau ada Nabi hina kita biasa saja, sedangkan kita dihina kita marah, kita itu siapa? Jadi ya kalau kata Bang Rohim, kita kan cuman remahan rengginang. Iya. Di kaleng gongguan lagi. Penipu gitu. Mending masih ada di itu penggorengan. Udah di itu. Kita apa sih, kita cuma debu saja dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Bang. Nah ini Ustadz, menarik tadi Ustadz, bahwa melihat banyaknya penghina-penghina Nabi sekarang, banyaknya orang-orang yang memojokkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sikap kita sebagai pemuda ini apa Ustadz? Pertama Bang Ridho ya, Bang Ridho kalau punya seseorang yang dicintai, maka saat orang itu dihina, jadi padahal kita cinta sama dia, pasti kita marah. Jadi kita ngaku cinta sama orang tadi, terus dihina kita bilang, jadi kita biasa saja. Contohnya misalnya ya kita punya adik kita dihina sama orang-orang tuh dia, terus kita bilang biasa aja katanya, adik kita pasti marah. Iya benar. Wah kan tuh cinta sama gua loh katanya, lu kok nggak bela gua dihina segala macam. Nah sama gitu Bang Ridho. Secara fitrah kalau kita punya sosok yang kita cintai pasti kita akan bela. Apalagi Nabi.
yang membela kita. Jadi tugas kita adalah membela. Tapi caranya Bang Ridho, jadi ya caranya para ulama mengajarkan dengan berbagai macam caranya. Ada ulama A yang mengajarkan sabar saja. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cara sabar silakan. Ada ulama B yang mengatakan kalau seperti ini nggak bisa didiamkan, harus kemudian dilawan. Mulut dilawan dengan mulut. Dia debat harus dilawan dengan debat. Karena kalau nggak seperti ini, besok dia akan semakin mencaci maki kita, nabi kita. Dia. Ada yang kemudian mengatakan ini harus ditempuh di jalur hukum. Oh silakan itu. Yang penting kita tunjukkan kita membela nabi. Dia bahwa kita tidak ridho nabi kita itu dihina. Perkara ada orang mengatakan begini Bang Ridho ya. Gua di agama gua dihina segala macam, gua biasa saja. Itu beda kalau keimanan kita menuntut bahwa saat ada nabi kita itu dihina, keimanan kita menuntut untuk membela. Agama kita mengajarkan untuk seperti itu. Jadi kalau ada masjid misalnya dicoret-coret, kita bilang nggak apa-apa, nanti dicat lagi aja. Iya, besok itu lebih parah. Masjid itu bisa dibakar segala macam. Kalau kita tidak membela, kita bela segala macam. Nah seperti itu. Jadi kita hormati para ulama-ulama yang mengambil sikap seperti apa itu dalam rangka khazanah. Jadi silakan antum boleh mengambil posisi bersabar seperti ulama ini, antum boleh mengambil posisi jidal, mendebat orang itu seperti ulama ini, silakan antum ambil, atau bisa secara jalur hukum. Itu dia. Yang lebih takut Bang Ridho, kalau kita sudah berdoa, berdoa untuk orang tadi ya, entah untuk mendapatkan hidayah atau untuk keburukan, itu yang lebih ngeri. Dan kita kan diajari oleh para ulama-ulama kita ya, ulama-ulama Ustaz Abdul Somad dan sebagainya, bahwa darah ulama itu beracun, apalagi Rasulullah. Tinggal tungguin saja itu. Jadi dia tinggal tungguin. Ada yang meludahi Rasulullah, Rasulullah diludahi. Kata Rasulullah, engkau akan dimakan oleh anjing-anjing dari neraka. Bapaknya itu ngedengar kayak gitu gemeteran. Dia bapaknya itu takut dengar gitu, karena setiap yang diucapkan Rasulullah itu pasti benar. Cuman karena dia nggak dapat hidayah jadi gitu. Akhirnya kemana-mana anaknya pergi Bang Ridho, itu selalu dikawal oleh para pengawal. Nah dalam satu perjalanan pengawalnya tertidur, akhirnya dia dimakan oleh anjing-anjing gurun Bang Ridho, tidak tersisa sama sekali. Benar sekali. Wah itu masya Allah. Jadi tungguin aja, kalau Allah mencintai Rasulnya, Allah akan mengambil tindakan. Jadi, ya. Tapi kita bukan berarti nunggu nanti Allah juga akan bukan, kita sebagai umat Rasulullah juga harus membela. Gitu. Itu Bang Ridho ya. Sekarang lagi ramai nih teman-teman. Iya. Jadi makanya dakwahnya jangan kendor, makin semangat. Makin semangat. Apalagi dengan cara seperti ini kita mengedukasi Ustaz ya. Luar biasa. Dia punya media, antum di Nabawi Media lawan lagi. Jadi tapi harus ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi lagi itu dia. Ayo, tantangan nih buat Bang Rama, Bang Reka. Oh iya. Dilawan. Dia punya kartun ini, kita buat kartun ini. Dia punya media buat anak-anak, kita buat media anak-anak ini gitu dia. Dia buat film action, antum buat film action. Sekarang jarang nih ada konten di YouTube ya yang membahas tentang actionnya Muslim. Jadi penting nggak gitu? Penting, tapi nggak perlu ada terbang-terbangan, nggak perlu ada naga, gitu nggak perlu ya. Actionnya Muslim ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka antum bahwa seorang Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Misalnya Bang Ridho jadi jagoannya kan. Amin, gitu ya. Ya antum nonton apa jagoan Jepang tuh Ultraman gitu ya. Antum lihat Ultraman sholat nggak pernah kan? Tapi kalau Bang Ridho yang jadi jagoan, ada di situ satu skin yang mengajarkan Bang Ridho ternyata sholat nih. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi coba lo buat konten kayak begitu kan. Rame kayak begitu ya, silat-silatnya tuh dia. Pas lagi menang takbir Allahu Akbar gitu kan nggak ada kan ya? Iya nggak ada Allahu Akbar gitu dia. Aduh, beda itu. Aduh yang itu besok kita bahas ya. Besok kita bahas. Ingetin saya nanti kita bahas. Gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang ada di studio juga boleh bertanya, silahkan. Jika ada pertanyaan kita angkat tangan dan kita buka sekarang. Oke, lanjut nih Ustadz. Mungkin masih
Ini Ustadz ya masih minum Ini kopi. sambil minum kopiku dulu ya. Masya Allah, luar biasa. Kopiku ya. Iya. Bismillah. Silakan. Oke Ustadz, membahas lagi tadi Ustadz. Nah sebenarnya sirah ini ketika kita pelajari itu berbeda nggak sih Ustadz? Maksudnya ketika memang kita belajar sirah anak-anak itu beda nggak? Atau kita belajar sirah di level remaja atau belajar sirah di level dewasa itu seperti apa Ustadz? Baik Bang Ridho. Ketika mengajarkan sesuatu, kalau saya karena saya guru itu ada bahasa kerennya gitu ya, bahasa guru-guru, ada pedagogiknya ya. Pedagogik ya. Nah, jadi kalau anak SD yang ngajarinnya begini, yang sederhana saja, Bang Ridho. Kalau anak SD diceritakan saya yang sederhana tentang Rasulullah akhlaknya seperti, tidak perlu mendetail. SMP ya sudah mulai dia tuh diajarkan agak mendetail. Oleh SMA lebih detail disertai dengan ayat Al-Quran. Jadi ya buat antum yang sudah dewasa seperti ini, wow sudah tuh harusnya literasinya lebih banyak lagi, literaturnya lebih banyak lagi. Nah gitu. Jadi jangan malas nih buat teman-teman di kui kajian ya. Jadi antum semangat mengkaji, juga antum semangat membaca. Kadang-kadang saya suka nemukan hal yang lucu ya. Ada acara bedah buku. Yang ngebedah cuman pematerinya. Antum nggak megang buku. Jadi apa yang mau dibedah? Ayo acara bedah buku kata dia. Tanya nih materinya. Antum megang buku nggak? Enggak. Ya berarti aneh dong yang ngebedah katanya gitu. Ya antum cuma dengerin dongeng. Harusnya kalau ngebedah buku bareng-bareng kita. Ini buka ya di buku halaman 33. Nah ini nih ceritanya bagus nih. Para penulis ini membahasnya dengan detail. Ya, pas bedah buku antum nggak pegang buku. Jadi pendengar buku jadi. Pendengar buku. Nggak apa-apa sih, dapat pahala sih itu dia. Iya, Cuman manfaatnya kurang maksimal saja Bang Ridho. Itu ya maksudnya kurang Ya Ustadz, Masya Allah luar biasa ini Ustadz. Ya Ustadz, karena ada Bang Rohim? Oke, Bang Rohim kayaknya ancang-ancang mau nanya dari tadi Ustadz. Takut di roasting lagi nih sama Ustadz. Ya. Oke, ini Ustadz, pesan terakhir ini Ustadz untuk anak muda ya agar lebih mencintai sirah, agar lebih mencintai sejarah, karena memang tadi seperti Ustadz bilang sepertiga dari Al-Quran itu adalah sejarah semua Ustadz. Ya. Nah pesan untuk anak muda. Ya, buat teman-teman kajian yang ada di studio atau di rumah, buat anak-anak muda ya, dia. Yang pertama ya, kita sudah dipilihkan oleh Allah manusia terbaik ya. Jadi alangkah naifnya kita justru mempelajari manusia yang banyak salahnya. Justru pelajarilah ini Rasulullah sebagai manusia yang terbaik. Maka yang namanya belajar butuh modal ke dia. Maka minimal antum beli kitabnya, baca. Setelah baca, kalau temukan ada hal yang kemudian belum antum pahami tentang peristiwa tadi, tapi rata-rata saya baca sirah Bang Ridho, itu semua mudah dipahami. Dia semua mudah dipahami. Ketika ada sesuatu yang kemudian antum bingung, maka tanyakan pada ahlinya. Ini kok maksudnya begini apa ya? Itu dia. Karena boleh jadi di buku di sini itu dijelaskannya di buku yang lain lebih detail. Iya, benar. Dia. Contohnya ada Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Haikal, seorang sejarawan Mesir. Kalau dia karena menulis dari sisi sejarah saja, jadi tidak diambil dari Al-Qurannya. Jadi disandingkan tuh, biar tidak kontradiktif, saling melengkapi satu sama lain. Jadi ya satu sama lain. Nah para pemuda, kalau sudah begitu ya ada bukunya, antum baca, lengkapi dengan kajiannya. Jadi ya biar kita bisa diskusi. Kalau belajar sejarah tuh kalau diskusi enak. Seperti ini ya, Marido tuh. Benar, Itu enak kita diskusi, itu dia. Akhirnya bisa hidup kita. Dia itulah buat para pemuda. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Dia sampai kita meninggal dunia nanti. Kalau lebih itu mungkin Marido ya. Karena memang ketika kita belajar sirah, keutamaan-utamanya tadi banyak ya Ustadz ya. Luar biasa. Termasuk kita itu bisa bermakrifatul kepada Rasulullah, Iya, gitu, mendekatkan diri kepada Rasulullah. Iya. Nah tadi kan Ustadz bilang tadi kan kita harus baca buku ya. Kalau dari Ustadz sendiri ada referensi buku nggak nih buat teman-teman kita juga yang baru belajar sirah, termasuk saya sendiri nih baru belajar sirah. Ada referensi buku? Ada Bang Reka tadi buku saya Bang Reka. Ya. Luar biasa nih. Wah untung nggak dibawa Kasepti ini ya Ustadz ya. Nah ini ya, ini banyak penerbit yang sudah menerjemahkan ya, dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama dari India.
Dia dapat penghargaan sebagai juara 1 lomba penulisan sejarah Islam. Ini saya baca pertama kali di tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang sudah 2020 ya. Jadi ya saya baca tuh ya. Iya, setiap saya baca bagian terakhirnya itu saya nangis pasti nih. Saya nangis tuh. Nah, ini teman-teman ini ya. Pokoknya yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Oke. Nah, itu ada yang soft copy, ada yang hard copy. Nah, silakan nih. Iya, jadi ini salah satu referensinya dan banyak lagi Bang Ridho. Kapan waktu? Kalau kita sedang bahas saya bawa satu-satu contoh bukunya ya. Masya Allah luar biasa. Jadi, ya. Jadi setiap tema kita ada kitabnya Oh sendiri. iya Ustaz nanti ya? biar Masya Allah. kalau Bang Ridho gajian disisihkan buat beli buku itu dia. Jadi ada tabungan buat nikah, tabungan beli buku gitu ya Bang Rohim. Itu Bang Rohim ya? Iya. Kenal lagi Bang Rohim nih. Oke Ustaz, Masya Allah. Jadi kita sudah tahu referensinya dan buat teman-teman buku ini penting untuk kita semua karena belajar sirah itu bagi pemuda dan bagi semuanya Ustaz ya sangat penting agar kecintaan kita kepada Nabi itu bukan hal yang sia-sia. Tuh. Nah, untuk terakhir Ustaz kita berdoa. Tep, mari teman-teman kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah kajian sirah part pertama ini telah selesai dan insya Allah untuk minggu depan dan pekan-pekan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kajian sirah episode-episode yang akan datang. Jadi teman-teman harap istiqomah ya Ustadz ya dalam mempelajari sirah nabawiyah ini. Ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Dapat sponsor kita nih Ustaz. 2 lagi. Hah? Masya Allah.